Ya, selamat sore ya teman-teman sekalian ya. Hari ini kita ketemu lagi sama Pak Salamun ya, petani sukses ya, pensiun dari perusahaan. Jadi hari ini kita mau lihat, saya kan penasaran tadi kan, mau lihat jarak tanam dulu pertama yang mau dilihat. Katanya ini jarak tanamnya 9 kali 6 ya. Karena ada di satu perusahaan dia jarak tanamnya 9 kali 7,8, ada orang buat 9 kali 8 ya kan. Ini lebih rapat dia 9 kali 6 ya. Jadi isinya 1 hektar berapa? 174 ya, lebih ini ya. Jadi selama ini yang setahu saya kan 143 ya. Udah hebat ya kan. 135 rata-rata, ini 174, luar biasa istilahnya. Stantris per hektarnya kan, populasi tanamannya per hektar itu sampai 174. Jadi ini kita mau lihat kondisinya, nanti bisa dilihat ya secara umum kondisinya seperti inilah. Iya. Ya kalau lihat buahnya juga lumayan ya. Iya. Lumayan ya. Jadi dengan jarak tanam 9 kali 6 dengan populasi per hektar dia 174, inilah kondisinya. Ya, ini kondisinya. Jadi ini panen sudah berapa kali nih? Udah 7 kali panen kalau nggak salah. 7 kali panen. Berapa hektar? 8 hektar sini. 8 hektar. 8 hektar. Oh, inilah yang cerita kemarin yang panen 8 hektar itu ya. 8 hektar itu. Oh, sekali panen berapa ton? Sekali panen ya nggak tentu Pak. Kadang-kadang ada dapat 2 ton setengah, kadang hampir 3 ton. Sekali panen itu sebulan 2 kali panen. 2 kali panen. Oh. Tapi kan belum semuanya buahnya itu normal kan. Oh, gitu. Nanti kan yang sebelah sana itu kan masih kecil-kecil juga. Belum istilahnya belum 100% lah. Belum 100% ini ya, dipanen semua ya. Iya. Ada yang belum ini ya. Jadi ini penghasilan lah. Kalau penghasilan berapa nih panen ini yang 8 hektar ya? 8 hektar. Berapa ton, berapa lah duitnya kira-kira? Kalau boleh tahu kan gitu, bukan mau diminta. Kalau boleh tahu, maksudnya supaya teman-teman juga bisa membayang-bayangkan, oh dengan kondisi kayak gini aja penghasilannya sekian. Kalau dia 8 hektar ini penghasilannya 1 bulan sekian. Jadi kalau 1 hektar berapa kira-kira, kan tinggal bagi aja kan. Nah, kira-kira berapa lah. Ini walaupun belum panen semua. Berapa ton, berapa juta kira-kira dengan harga sekarang. Sekarang harga berapa? Harga sekarang kalau di RAM kemarin pas panen itu Pak harga 28 Pak kami. 28. Iya. Harga RAM tuh ya. Iya, harga RAM. Harga RAM. Jadi ya, tentu terus yang ini kemarin itu kalau nggak salah pas panen yang minggu kemarin itu 27 kalau nggak salah ya Pak. 27. 27. Kemarin lah, bulan kemarin. Iya. Ya kan 2 kali panen. Iya. Kalau nggak mau pening-pening, berapalah terima duitnya kan? Ya, berapa kira-kira? Ya tadi maaf cakap, bukan mau minta, mau tahu. Kita mau beritahu kepada teman-teman bahwa penghasilannya sekian dengan kondisi ini ada 1 meter nih ya. Lebih itu lah Pak, 1 meter lah. 1 meter lah lebih tinggi. Tapi rata-rata sini belum ada Pak ya, paling-paling sekitar masih 60-an lah Pak. 60-an rata-ratanya ya, tinggi buahnya tadi ya. Masih tinggi tanamannya tadi ya. Berapa, ada 10, 20? Ya kalau 10 masih dapat Pak. 10 lah ya rata-rata ya, 1 bulan ya. Iya. 2 kali panen itu ya. 2 kali panen. 10 juta, berarti lebih kurang itu 1 hektar tuh udah 1 jutaan lah ya. 1 jutaan Pak. Bisa 1,5 juta ya. 1 hektar. Ya, kita buat rata-rata 1 hektar kan Pak. Itu kalau kemarin itu rincian kami dari bersihnya loh Pak ya. Potong upah panen langsir ya kan. Ya dapatnya itu 1.200.000. 1.200.000 itu kita kasih sama pemanennya ya kan 300 Pak. Oh, ini karena langsir, kan belum istilahnya mobil belum bisa nyampe ke sini, harus kita keluarkan dulu kan. Oh, jadi dia manen langsung dia langsir. Itu 300 rupiah, 300.000 ya? Iya, per tonnya. Per tonnya 300.000. Iya. Terus biaya apa lagi tuh? Udah itu biaya panen sama langsir. Iya, biaya panen langsir itu. Pokoknya sampai mobil kami lah. Per tonnya itu 300. Oh, yang muat dan sebagainya itu lain lagi ya? Lain lagi itu. Kita mau sendiri lah itu kan. Oh, yang penting
orang itu manen bawa buah dari sini sampai ke tempat mobil kami. Berarti muat sendiri nggak dihitung berarti? Enggak. Jadi 1 hektar 1.200.000 bersih ya? Iya. 1 hektar 1.200.000 sebulan 10 juta ya kan. Ini contoh petani sukses ya kan. Kita nih orang Indonesia maaf cakap ya kan, sibuk mau jadi pegawai ya kan. Ini sementara beliau nih ya Pak Salamun ya kan berkebun tiap hari santai ya kan. Ini pun baru makan siang kita tadi ya. Alhamdulillah disiapin oleh Pak Salamun kita makan siang nyantai bersenda gurau ya kan. 10 juta juga ya kan. 10 juta juga setengah mati ya kan, susah mau dapatnya tapi bersyukur, intinya tetap bersyukur. Jadi teman-teman ya kawan-kawan sekalian ya kan bisa mempertimbangkan bahwa kalau kita ada tanah ya kan, ataupun kita punya dana, kita punya duit lah kita bilang kan, mau berkebun beli tanah ya kan. Anis kita mau tanya juga nih Pak Salamun ya. Biaya mau buka lahan 1 hektarnya apa-apa aja yang dikerjakan? Ya kalau kita beli tanah repuhan lah istilahnya, hutan lah Pak ya, itu biaya pembukaan dalam 1 hektar kalau kita pakai alat eskavator itu dalam 1 hektarnya 9 juta. 9 juta itu ya. Kalau eskavator di sini pada umumnya eskavator ya. Kalaupun doser pun sama aja ya. Sama. Jadi buat biaya buka lahan teman-teman sekalian adalah 9 juta. Ini harga di sini. Ya, harga sini. Di SP5 Transubur ya kan, Kabupaten Musirawas Utara. Jadi harganya 9 juta. 9 juta itu sudah dirumpuk, udah siap tanam, siap pancang lah ya. Siap tanam lah Pak. Siap tanam ya, itu 9 juta. Terus habis itu mancang kan? Mancang berapa tuh? Mancang 700 Pak per hektarnya. Mancang 700.000 per hektar. Nah, selanjutnya terus kita beli bibit. Ini sekalian saya catat ini nanti lupa ya kan. Biar teman-teman sekalian biar tahu ya. Kemarin ada teman kita dari Linggo kemarin ya kan. Dia juga menanyakan berapa Pak biaya mau buka lahan, karena dia takut katanya mahal lah begini begitu, karena dia mungkin belum tahu, enggak bidang dia, bingung, akhirnya ada lahan, dia punya lahan 4 hektar. Ya kan, nggak berani dia nanam karena takut biaya mahal lah begini begitu ya kan. Ini coba kita hitung pelan-pelan. Tadi biaya buka lahan dan clearing lah ya, itu 9 juta ya. 9 juta ditambah pancang 700.000. Selanjutnya bibit Pak. Kalau kita belum ada bibit, kita terpaksa membeli bibit kan itu kan. Bibit di sini, harga di sini ya. Di sini berapa? Harga di sini 35 Pak. 35.000 harga di sini ya. Terus ini wallahu alam ya. Kita nggak usah cerita bibit inilah ini segala macam ya. Pokoknya bibit harga di sini. Harga basic 35.000. Selanjutnya upah tanam Pak. Upah tanam berapa? Upah tanam pokoknya langsir sama tanam tuh 20.000. Langsir sama tanam 20.000. Iya. Ya, terus lanjut. Udah itu Pak. Udah? Iya. Oh, jadi ini udah tanam ya? Iya. Jadi ini teman-teman sekalian ya. Jadi biaya mulai buka lahan, land clearing lah ya. Buka lahan sampai dia tanam itu bukanya biaya alat beratnya tadi 9 juta. Iya. Biaya ini tadi pancangnya 700.000, bibit 35.000, upah langsir tanam 20.000 ya. Langsir lubang tanam siap. Jadi total biaya semua 9.755.000. Oke, wait teman-teman ya. Coba editor tambahin dikit. Untuk biaya langsir lubang dan tanam 20.000 per batang. Jika kita asumsikan per hektar adalah 140 batang, maka biaya yang diperlukan 140 batang dikali 20.000 sama dengan 2.800.000 untuk per hektarnya. Dan untuk biaya bibit, jika kita asumsikan lagi per hektar 140 batang, maka biaya bibit yang dibutuhkan 140 batang dikali 35.000 sama dengan 4.900.000 per hektarnya teman-teman. Jadi coba kita total ulang untuk biayanya teman-teman ya. Buka lahan 9 juta, pancang 700.000, biaya bibit 4.900.000,
langsir lubang dan tanam 2.800.000. Jadi total biayanya adalah 17.400.000. Disclaimer juga teman-teman, total biaya 17.400.000 tersebut itu di luar biaya pupuk dan perawatan. Oke ya, jelas ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut videonya. Ya, ini di luar dari harga tanah ya. Harga tanah bervariasi. Kalau di sini mahal, Pak. Mahal ya, sudah mau mencapai? Udah mencapai 60-an, Pak. 60-an juta. Bayangkan 60 juta. Kalau kita pikir kan di desa kan. Sementara arah-arah ke kota masih sekitar 50. Nah, inilah karena kenapa? Karena pendapatan masyarakat itu kan besar. Rata-rata kan petani sawit, benar nggak? Nah, jadi asal mau dia bergerak aja dia cari duit. Iya, kalau di kota kan susah. Pak. Ya, mencari 5.000, 10.000 susah. Kalau di sini gampang. Ya kan? Nah, itulah tadi biaya buka lahan sampai tertanam sebesar 9.755.000. Nah, selanjutnya tinggal biaya perawatan itu tergantung lah. Tergantung kita, Pak. Nah, tergantung kita, tergantung petaninya kan. Mau bagus apa dia, mau disemprotnya kah, ya mau dimanualkannya. Ya, tapi apabila ada teman-teman mau komen, mau menanyakan biaya perawatannya, sistem manual atau chemis, kimia, kita bisa bantu juga nantinya. Ya kan? Nah, ini hanya gambaran singkat ya di luar harga beli tanah. Jadi apalagi kira-kira mau disampaikan kepada teman-teman Pak Salamun? Kiat-kiat suksesnya lah kira-kira apa kira-kira? Ya kalau ingin murah untuk masalah buka lahan untuk terutama untuk bibit lah itu Pak ya. Itu kalau kami dulu itu kalau beli siap tanam itu memang duitnya besar harganya kan. Kalau kami dulu itu beli kecambat, cuman kecambat itu yang harus yang benar-benar bersertifikat lah Pak ya. Karena sertifikat bibit yang bersertifikat itu kualitasnya kan lebih bagus itu daripada yang abal-abal kan gitu. Jadi nggak kecewa kita Pak. Cuman kita perlu keringat juga kan, istilahnya membesarkannya. Semua tergantung kepada teman-teman yang mau bertani. Apakah dia mau beli bibit bersertifikat siap jadi, ataukah dia mau beli kecambah, dia urus sendiri. Tergantung dari modal kita lah Pak. Karena tergantung modal. Ya masing-masing punya risiko. Ya karena mau irit tadi, dia beli kecambah nggak bisa ngurus, banyak yang mati. Nah, kalau itu dia pun punya nunggu lama Pak, nunggu 1 tahun baru kita tanam kan itu. Kalau kita punya dana sedikit lebih, kita beli jadi siap tanam, langsung tanam jadi, kita untung di waktu. Rugi di biaya tapi kita untung di waktunya. Jadi nggak nunggu lama-lama lagi. Jadi itulah sedikit ilmu tentang berkebun sawit ya Pak Salamun ya. Ini berbagi kita untuk konten yang kedua dari vlog sebelumnya kan. Jadi nanti suatu saat ini kan udah tahu kita 1 hektar 1.200.000, sebulan 10 juta. Ya nanti mungkin kapan-kapan kami datang kemari lagi udah kolak dingin mungkin ya kan. Baru ini kan baru dapat bocoran 10 juta, mungkin ada yang simpan-simpannya kan, mungkin lebih. Ya kan, mungkin lebih dari 10 juta, mungkin takut dia diminta mungkin ya kan. Jadi gitulah teman-teman sekalian ya. Jadi bagi khususnya untuk daerah Sumatera Selatan lah ya Sumatera Selatan khusus karena kita di Sumatera Selatan, khususnya untuk warga Sumatera Selatan karena masih banyak potensi tanah yang belum digali, ya kan? Tinggal ada orang punya tanah dia nggak ada niat atau nggak ada kemampuan untuk menggalinya. Ada orang yang mau menggali bingung mencari tanahnya, ya kan? Kita buka juga sesi di situ nanti tanya jawab atau mungkin ada teman-teman yang mau invest ya kan, nggak ada masalah ya. Bang, Mas, kami punya dana ya kan 500 juta misalnya. Mau ini cocok kita buatkan apa? Kayak mau nanam sawit, tolong carikan lahannya di mana kira bisa kita ini kan. Ya kan. Untuk di sini Salamun lah ya kan Pak Salamun ya kan. Jadi saya pikir itu aja ya teman-teman sekalian ya. Jadi tentang biaya pembukaan lahan tadi sudah kita jelaskan secara gamblang keseluruhan sama dan melalui narasumbernya Pak Salamun ya sudah jelas. Tinggal masalah harga tanah ya kan. Jadi harga tanah itu di setiap tempat berbeda-beda ya kan, tergantung lokasinya dan
kejauhannya juga dari jalan. Dari jalan. Ya. Nah, sudah tuh biaya upah tadi juga beda-beda. Nah, di sini tadi upah tanam 20.000. Mungkin di tempat lain lebih murah, mungkin ada yang lebih mahal. Beda-beda. Termasuk tadi panen tadi. Ya kan, standar panen tadi. Itu tadi kembali panen itu 300.000 sama kalau dia nggak ngelasir berapa? Kalau nggak ngelasir biasanya kalau terima TPH gini Pak 150 Pak. Per tonnya. Ya karena kemarin ada juga pertanyaan dari kawan-kawan juga kan. Berapa Pak katanya? Ini langsung dari petaninya ya bahwa 150.000. Ya 150.000 dari ke TPH kan. Udah disusun semua itu kan. Terus pokoknya 150 itu Pak istilahnya makan, rokok, apa-apa itu kita lah nanggungnya itu. Jadi 150 dia bersih ya? Iya bersih orang itu, pokoknya tinggal bawa alat kerja itu aja dia itu. Masalah makan, rokok kami semua lah. Masih kita tanggung juga ya? Ya sebagian ada yang nggak ditanggung Pak. Kalau rata-rata kalau punyaan kami itu memang kayak gitu dari dulu kan. Gitu. Tetap kita kasih makan. Kadang-kadang kalau yang di tempat-tempat lain itu ada istilahnya 150 itu udah lepas ada juga. Iya jadi kembali lagi standarnya di setiap daerah beda-beda ya. Di sini upah manen itu 150.000 sampai di TPH. Dia itu bersih pendapatan pada si pemanen. Masih ditanggung oleh tuannya ya kan. Makan, minum, rokok itu tanggung jawab tokinya lah ya, tuan tanahnya, tuan takur ya kan. Jadi saya pikir itu teman-teman sekalian ya, cukup jelas ya kan penjelasan dari Pak Salamun diskusi kita hari ini ya untuk bagaimana menanam sawit ya, berapa biaya mau kita butuhkan ya kan, sehingga kita bisa berkebun dengan baik, mendapatkan hasil yang lebih baik lagi. Ya bisa aja nanti teman-teman sekalian menanam mungkin lebih daripada hasil Pak Salamun bisa aja. Ya kan? Mungkin ini jarak tanamnya 9 kali 6. Mungkin dia mau coba 4 kali 4 ya kan. Bisa saking serakahnya. Tapi kan ada kan 4 kali 4 kan? Ada Pak. Dulu cuman untuk pagar aja itu. Untuk pagar aja. 4 kali 4 aja ngasil? Hasilnya sama itu Pak dengan yang satu paket itu Pak. Satu paket 2 hektar kan? Juga itu juga saya secara akademis ya bingung juga. Makanya saya kemarin tadi 9 kali 6 itu gimana? Itu 4 kali 4 nanti suatu saat kita lihat juga. Kok bisa hasilnya ini kan nggak sesuai dengan teori yang ada. Ya kan? Ya udah saya pikir gitu aja. Ya, terima kasih para Pak Salamun. Sukses selalu. Ya, jangan lupa ada rezeki dibagi-bagi. Oke ya. Oke. Sampelnya dulu. Oke, Pak.